Pak Terus Pak Pak kirim materi di grup supaya kalian bisa catat. Jadi jangan cuma ikut materi begini tapi kalian tidak catat, kalian punya catatan. Sewaktu-waktu kalau Pak minta kompet catatan, kamu siap, gitu ya. Jadi kenapa Pak kirim materi habis selesai meet, Pak selalu kirim materi di grup supaya itu tujuannya. Kalian bisa catat materinya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, ya. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Hari ini kita akan membahas mengenai, Cynthia boleh dikasih mati dulu ininya, mic-nya. Oke. Itu masih bagian dari materi persamaan kuadrat, ya. Jadi kalau ditanya, oh ini bab baru? Tidak, ini bukan bab baru, ini masih masuk di persamaan kuadrat. Nah, salah satu istilah di persamaan kuadrat ada yang namanya diskriminan. Adapun tujuan pembelajarannya kita hari ini yaitu mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Jadi, kalian akan tahu apa sih karakteristik dari persamaan kuadrat itu. Caranya dengan melihat nilai diskriminannya. Nanti Pak akan jelaskan bagaimana caranya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi mengenai ini diskriminan, kalian harus tahu dulu apa itu diskriminan. Ada yang pernah dengar diskriminan sebelumnya? Boleh dibuka mic-nya. Yang pernah atau tidak pernah, atau ya, kalau tidak pernah bilang tidak pernah. Enggak kayaknya. Tidak pernah, Pak. Belum pernah. Ya, belum pernah dengar ya. Ini istilah baru kayaknya. Jadi, apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akarnya. Ya. Kemarin kita sudah belajar bahwa persamaan kuadrat itu punya akar-akar, ya. Punya akar-akar persamaan kuadrat. Kita sudah pelajari bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara, ya. Ada pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, apa sih gunanya diskriminan ini? Gunanya diskriminan itu adalah dia akan menentukan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu serta jenisnya seperti apa, ya. Itu tujuannya diskriminan. Nanti sebentar Pak kasih contohnya. Nah, dari suatu bentuk umum persamaan kuadrat, nah, ini ya, bentuk umum persamaan kuadrat yang awal-awal kita sudah pelajari, itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu bentuk umum, ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Maka nilai diskriminan itu ada rumusnya. Nilai diskriminan itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi biasanya diskriminan itu dilambangkan dengan D besar. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Kalau kalian lihat rumusnya diskriminan, B kuadrat kurang 4AC. Kalian pernah belajar itu atau sebelumnya di rumus lain ada B kuadrat kurang 4AC? Masih ingat? Ada. Di mana? Di rumus apa? Rumus ABC. Oke, mantap. Di rumus ABC. Di rumus ABC itu ada B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat kurang 4AC ini sebenarnya adalah diskriminan, ya. Jadi rumusnya ingat, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, tentunya kalau kalian mau mencari nilai diskriminan di sini, kalian harus tentukan dulu. Apanya yang kira-kira ditentukan dulu sebelum kalian masukkan rumus ini?
Apa kira-kira? Kan kalian sudah tahu rumusnya, B kuadrat kurang Nilai A, B dengan C-nya. Oke, mantap. Jadi, kalian harus tahu dulu berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C. Setelah kamu tahu A, B, C-nya, baru kalian bisa kasih masuk di rumus ini. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya, sampai situ paham? Paham. Paham? Yang lain boleh dikasih nyala ini, mic-nya, supaya jangan cuma diam terus. Yang lain paham? Halo. Pak mau cek dulu orang-orang. Amalika paham? Oke, no respon. Cesia? Eli, paham? Gilang. Baru masuk, Pak. Nggak tahu jadinya. Oke. Husnul. Husnul. Indrayasa. Kadek Evan. Ya, kalau memang tidak dibilang ya. Oke, Pak ulang lagi supaya kalian lebih paham. Jadi, Pak tahu kebanyakan juga kalian cuma masuk di Meet, tapi kalian kasih tinggal kamu punya HP. Pak tahu sebenarnya. Jadi yang no respon ini, biar kamu sudah tulis absen, tapi kamu ini tetap Pak ini ya. Pak ulang lagi ya, karena tadi Gilang lambat masuk. Jadi hari ini kita mau belajar tentang diskriminan ya. Diskriminan. Diskriminan itu masih masuk dalam materi persamaan kuadrat. Nah, tujuan pembelajarannya itu kita akan mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Nah, kita tahu dulu apa itu diskriminan. Jadi nilai diskriminan itu sederhananya kita bisa definisikan adalah suatu nilai pada persamaan kuadrat yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akarnya. Jadi diskriminan ini tujuannya itu adalah untuk menentukan jumlah dan jenis akarnya ya, jumlah dan jenis akarnya. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Adapun nilai rumus diskriminannya itu kalian bisa cari dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Itu rumusnya. B kuadrat kurang 4AC. Coba perhatikan, rumusnya di situ ada B, ada A, ada C. Berarti sebelum kalian menentukan nilai diskriminannya, kalian harus tahu dulu berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Setelah kamu tahu A, B, C-nya, kalian kasih masuk ke rumus ini. Diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Sampai situ bisa dipahami, Gilang? Gilang, bisa dipahami? Atau yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, tadi kan Pak bilang bahwa diskriminan itu dia akan menentukan jumlah dan jenis akarnya. Nah, ada hubungannya. Ini hubungan nilai diskriminan dengan jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama, hubungannya adalah jika diskriminan itu lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya itu mempunyai dua akar yang real. Jadi dia akan ada dua akarnya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu ada dua, di mana kedua-duanya adalah akar yang adalah real gitu ya. Yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka dia punya dua akar kembar. Dia punya dua akar kembar. Kalau diskriminannya sama dengan 0. Akan tetapi, kalau diskriminannya kurang dari 0, tidak punya akar-akar. Ya. Ingat ya, kalau diskriminannya lebih dari 0 punya dua akar kembar. Kalau diskriminannya sama dengan 0 punya satu akar
kalau diskriminannya lebih dari 0, itu punya dua akar yang real, yang berbeda ya, dua akar real yang berbeda. Kalau dia diskriminannya sama dengan 0, berarti punya dua akar yang sama, kembar. Berarti nanti kalau misalkan kamu cari, X1 dan X2-nya itu sama. Misalkan sama-sama 2, itu ya, atau sama-sama 3. Itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Kemudian, apabila diskriminannya kurang dari 0, misalkan ketika kalian kasih masuk rumus ini, B kuadrat kurang 4AC, di bawahnya misalkan hasilnya min 5, ya. Min 5 kan kurang dari 0. Nah, berarti kalau dia kurang dari 0, persamaan kuadrat itu tidak punya akar-akar. Jadi kalian tidak perlu lagi cari misalkan pakai rumus ABC, pakai pemfaktoran, pakai melengkapi kuadrat sempurna. Kalau kalian sudah tahu diskriminannya itu kurang dari 0, biar kamu mau pakai 3 cara itu, kalian tidak akan dapat akar-akarnya. Jadi sebenarnya aturannya, sebelum kalian cari akar-akar persamaan kuadrat, kalian cari dulu diskriminannya. Kenapa? Supaya memudahkan kalian untuk menentukan berapa jumlah akarnya dan bagaimana jenis akarnya. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Bisa yang lain? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kalau Pak, oke, thank you. Oke, kalau Pak mau ulang lagi, ingat ya, di diskriminan lebih dari 0 punya dua akar real yang berbeda. Ya. 2 ya, kalau lebih dari 0. Kalau diskriminan sama dengan 0, punya akar yang kembar atau yang sama. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka tidak memiliki akar-akar. Itu yang harus kalian ingat. Nah, supaya kalian paham, ada contohnya. Misalkan ini contoh. Berdasarkan diskriminannya, tentukan jenis akar persamaan berikut. Ya, berdasarkan diskriminannya, tentukan jenis akar persamaan berikut. Kita mulai dari yang bagian A. X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. Pak bilang tadi, sebelum kita menentukan diskriminannya, kalian tentukan dulu berapa nilai A, nilai B, dan nilai C. Pak mau tanya, X kuadrat tambah 6X sama dengan 0. Nilai A-nya berapa? 1. Oke, 1. Nilai B-nya? 6. 6. 6. Oke, nilai C-nya? 0. 0. Kenapa 0? Karena tidak ada. Ya, karena tidak ada ya. Ingat ya, C itu selalu yang tidak ada variabelnya. Ya, yang tidak bersebelahan dengan variabel itu namanya C. Kalau kalian dilihat di sini, tidak ada ya. Yang ada cuma nilai A dan nilai B. Kalau tidak ada, kalian tulis saja C sama dengan 0. Ya. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 0. Oke. Kalau kita sudah tentukan A, B, dan C, ya, kita masukkan ke rumus. B sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ada yang bisa ini? Sampai habis dari langkah itu, apalagi langkahnya selanjutnya? Kita masukkan saja ya. Kira-kira masukannya bagaimana? D sama dengan? B kuadrat jadi 6 pangkat 2. Oke, 6 pangkat 2. Dikurang 0. Dikurang 4. 4 dikali A-nya berapa? 4 dikali 1. 1. Oke. 4 dikali 1 Kali dikali 0. Dikali 0. 0. Gitu ya. 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 0. 6 pangkat 2 berapa? 36. 6. Oke. 6 kali 6 ya. Jadi 36 dikurang 4 dikali 1 dikali 0. 0 ya. Berarti 36 dikurang 0. Diskriminannya adalah 36. diskriminannya 36. Nah, kalau diskriminannya 36 dia berarti bentuk yang mana? Lebih dari, kurang dari, atau
sama dengan Lebih 0? dari. Lebih dari 0 ya. Jadi karena Ya. diskriminannya itu 36, maka persamaan X kuadrat tambah 6X sama dengan 0 itu memiliki dua akar real yang berbeda. Ya, karena diskriminannya 36. Nah, bagaimana kalian menentukan dua akar real tadi itu? Silahkan kalian pakai cara pemfaktoran, atau rumus ABC, atau melengkapi kuadrat sempurna. Ya, pasti kalian akan dapat dua akar real yang berbeda. Maksudnya bagaimana yang dua akar real berbeda? Jadi misalnya X1-nya 2, X2-nya 3. Ya, itu kan berbeda kan? Nah, itu kalau kalian cari pakai pemfaktoran, rumus ABC, atau melengkapi kuadrat sempurna, pasti kalian dapat dua akar real yang berbeda. Paham? Paham. Paham? Paham? Oke, coba dikerjakan yang bagian B. Coba dikerjakan yang bagian B. X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Pak kasih waktu 3 menit. Nanti Pak tunjuk orangnya. Silahkan dikerjakan. Oke, yang sudah boleh angkat tangan dulu. Kalian hanya menentukan berapa diskriminannya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Kesimpulannya itu, kayak tadi, apakah dia lebih dari 0, apakah kurang dari 0, atau apakah sama dengan 0. Oke, Fatur dan yang lain. Pak tunggu yang lain. Fatur selesai. Ayo, yang lain. Jadi Pak harap walaupun kita daring, tetap aktif ya. Tetap aktif. Jangan masuk di Google Meet, HP-nya disimpan, kalian sudah ada di dapur, ada di kemana, HP-nya kalian simpan. Yang penting kalian seakan-akan masuk. Jangan seperti itu ya. Oke, baru Fatur yang angkat tangan. Pak mau lihat dulu orang-orangnya. Oke, Syahril so angkat tangan, mantap. Pak tunggu lagi yang lain. Keaktifan yang lain. Apalagi yang angkat tangan ini. Oke, Irfan sudah angkat tangan, mantap. Oke, Pak kasih waktu sama Irfan. Silakan Irfan. Dijelaskan sama teman-teman apa yang kamu kerjakan. B sama D. Tentukan B, dulu A, B, C-nya X Irfan. kuadrat. Oh. A Oke, sama dengan lanjut. 1. B sama dengan 5. C sama dengan min 6. Oke. Maka rumusnya adalah D sama dengan B2 kurang 4C. D sama dengan 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 6. D sama dengan min 600. Min 600. Jadi kesimpulannya bagaimana? Min 600 D lebih besar daripada 0. D lebih besar dari 0. Oke. Lebih dari 0. Lebih besar dari 0, Pak. Oke, thank you Irfan. Oke, makasih Irfan.
Pak lanjut sama Syahril. Silakan. Syahril punya bagaimana? X kuadrat tambah 5, X kurang 6 sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan min 6. Maka D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. D sama dengan 5 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali min 6. D sama dengan 25 kurang min 24. D sama dengan 49. Oke. Kesimpulannya? D lebih dari 0. Lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 bagaimana? Lebih dari 0 jadinya memiliki dua akar real yang berbeda. Oke. Thank you. Makasih Syahril. Pak, punya aku Pak tadi mau nggak dengar sakuran, Pak. dari bagaimana? Irfan? Punya aku tadi belum saku. Oke, tidak apa-apa. Pak mau lanjut ke Fatur. Fatur punya bagaimana? Sama kayak Rian, Pak. Oke, sama kayak Rian. Kita cek ya. Kita cek. Sama kayak Rian saya punya. Iya, oke, mantap. Ini pas Pak suruh ini so banyak yang keluar. Oke. Kita cek ya. X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya 5, C-nya negatif 6. Pak harap yang menentukan A, B, C itu sudah di luar kepalanya kalian ya. Tidak perlu lagi berpikir A-nya berapa, B-nya berapa. Ini sudah gampang sekali. Dari awal kita selalu menentukan A, B, C. Pak harap ini sudah bukan hal yang sulit lagi bagi kalian. Jadi A-nya 1, B-nya 5, C-nya negatif 6. Kita masukkan ke rumus. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminan karena B-nya di situ 5, berarti 5 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 6. Ya. 5 pangkat 2 itu berarti 25. Nah, kadang-kadang orang itu terkecoh sama tandanya itu ya, tandanya. Di situ kan ada kurang 4. Di situ sebenarnya kalau kalian mau mengalihkan, minusnya itu kalian ambil juga. Minus 4 dikali 1 dikali negatif 6. Minus 4 kali 1 minus 4. Minus 4 kali minus 6, ingat minus kali minus, hasilnya positif ya. Berarti tandanya sudah bukan lagi minus, bukan lagi negatif, sudah berubah menjadi positif. Di situ tadi diskriminan sama dengan 25. Jadi kan 4 kali 1 kali 6, 24 ya, berubah jadi positif. 25 ditambah 24 itu hasilnya 49. Karena 49 berarti diskriminannya lebih dari 0. Ya, diskriminannya lebih dari 0. Karena dia diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan X kuadrat tambah 5X kurang 6 sama dengan 0 itu memiliki dua akar real yang berbeda. Paham? Paham. Paham? Paham. Pak belum dengar, paham? Yang lain? Paham. 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 Oke, Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, thank you, paham. Yang nomor 3, silakan dikerjakan. Habis itu angkat tangan. Paham. Oke, paham. Paham, Pak.
Oke, baru Fatur yang angkat tangan. Yang lain? Masa cuma Fatur, Irfan dengan siapa tadi? Syahril yang sering angkat tangan. Yang lain? Kadek Evan, ada Komang Indasari, Lia Susanti, Nur Aziza, Nur Hasana, Puji, ada Suci, Wayan, Yoga, apa lagi? Oh ya, baru Syahril. Lagi, Pak mau cari yang lain lagi siapa yang angkat tangan? Yang angkat tangan 3 orang tadi. Irfan, Syahril, Fatur. Pak tunggu yang lain dulu. Pak tunggu yang lain dulu ya. Zalwa belum pernah ini Zalwa. Yoga ada itu. Banyak orang pokoknya. Masa 3 orang yang tadi lagi? Oke, sebelum Pak kasih sama Fatur, Irfan, dan Syahril, Pak tunggu yang lain. Jadi jangan-jangan mentang-mentang Fatur, Irfan, dan Syahril so angkat tangan, biar saja nanti ada orang yang berjelaskan. Jangan. Ini Pak nilai juga kalian keaktifannya kalian. Jadi santai saja, tidak usah takut, tidak usah bisa takut Pak Arlan mau marah. Tidak ada yang mau marah juga. Kalau salah pun tidak ada yang mau marah. Oke Pak, tunggu yang lain sebelum Pak kasih sama 3 orang tadi lagi. Ada? Pak mau cek dulu. Cesia masih ada di Meet? Cesia? Siapa? Ini oke. Eli Rahman masih ada? Masih Pak, Oke. Eli Rahman paham? Atau masih ini? agak bingung Pak. Oke, agak bingung. Oke. Thank you Eli. Jadi kalau memang bingung, bilang bingung. Jangan diam. Kalau kamu diam, Pak tidak tahu apakah kamu mengerti atau tidak. Ya, santai saja kalau dengan Pak. Mau kamu mengerti dan tidak, Pak tidak. Mau kamu tidak mengerti, Pak tidak mau marah juga. Indra Yasa. Paham Indra Yasa? Ketut Indra Yasa ini ya. Oke. Kadek Evan. Paham? Oke. Komang Indasari. Oke, tidak ada. Bagaimana Komang Indasari? Paham Pak, tapi nggak apa-apa salah. Oke, silakan. Sebelum Pak kasih ke 3 orang Sudah tadi, Pak. silakan ke Komang Indasari. Pak Sorindo, suaranya Indasari ini. Tapi nggak apa-apa salah Pak. Tidak Selesai, apa-apa. Pak. Palingan kalau salah, Pak hukum. Tidak bercanda. Silahkan Indasari. 3x pangkat 2 tambah x tambah 2 sama dengan 0. A sama dengan 3. B sama dengan 1. C sama dengan 2. Maka Diskriminan. Diskriminannya B pangkat 2 sama dengan 4 AC. D sama dengan 1 pangkat 2 kurang 4 kali 3. 4 kali 3 sama dengan 11. 11 kali 2 sama dengan 22. D sama dengan 1 kurang 22 sama dengan D sama dengan min 21. Oke, min 21. Kesimpulannya bagaimana Indasari? Yang itu yang di bawahnya nggak tahu Pak, belum terlalu jelas kelihatannya tadi. Oke, siap. Makasih Komang Indasari. Jadi ya kalau ini tuh sama lo. Ada lagi yang sudah tapi masih malu? Ada yang lagi sudah tapi masih malu. Yoga? Oke, Zalwa?
Wayan Santa. Oke. Suci Ramadhani. Cynthia. Cynthia paham Cynthia? Cynthia kasih. Jaringan. Puji Hermanto. Ada lagi nggak? Oke. Kalau Nur Hasanah. Silahkan Nur Hasanah. Nur Hasanah sudah angkat tangan. Silakan Nur Hasanah. Nur Hasanah. Jaringan ya. Oke. Siapa tadi yang sudah masuk ini? 3x kuadrat ditambah x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 3. 3x kuadrat ditambah x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 3, nilai B sama dengan 1, nilai C. Ini sudah ngomong Pak, tapi jaringannya jelek. Lanjut. Lanjut Nur Hasanah. Dilanjut atau bagaimana Pak? Lanjut. 3x kuadrat ditambah x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 3, nilai B-nya sama dengan 1, nilai C-nya sama dengan 2. Diskriminasi sama dengan B kuadrat dikurang 4A kali C. D sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikurang 2. D sama dengan 1 dikurang 24. D sama dengan min 23. Oke. Jadi, diskriminasi kurang dari 0. Persamaan kuadrat tidak mempunyai akar-akar. Oke, mantap. Tapi kalau Pak mau apa ya? Pak mau ini bilang tadi, DP nama diskriminan, bukan diskriminasi. Ngeri juga ya matematika belajar diskriminasi. Sudah, Pak. Iya, diskriminan, bukan diskriminasi ya, ingat ya. Jangan sampai kamu salah ngomong diskriminasi. Panggil Pak Pol nanti. Dipanggil Pak Pol. Oke. Syahril punya bagaimana, Syahril? Hampir sama Pak tadi, tapi dia bilang 4 kali 3 kurang 2. Tapi kalau sama saya 4 kali 3 kali 2. Oke. Hasilnya kamu berapa? Min 23. Oke, min 23. Irfan punya bagaimana? Sama juga, Pak. Oke, sama. Kita cek sama-sama ya. Kita cek sama-sama. Jadi, sudah betul ya. Jadi, 3x kuadrat tambah x tambah 2 sama dengan 0. Itu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 2. Ya. Maka, diskriminannya itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminannya berarti kita masukkan B-nya itu 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 dikali 2. Ya. Maka 1 pangkat 2 itu 1 dikurang. Itu min 4 dikali 3 dikali 2 ya. Jangan cuma ini, ambil juga tandanya supaya kalian paham. Min 4 kali 3 kali 2. Min 4 dikali 3 min 12. Min 12 kali 2 min 24. Di situ kenapa 1 dikurang 24. Maka diskriminannya adalah negatif 23. Karena dia negatif, berarti dia kurang dari 0. Diskriminannya kurang dari 0, maka kita bisa simpulkan tidak memiliki akar-akar persamaan kuadrat. Paham? Paham. Yang lain Paham. Yang lain bagaimana? Paham? Paham. Oke. Jadi biasanya soal-soal di matematika itu gitu, menentukan berapa diskriminannya atau menentukan
jenis akarnya. Apakah dia punya 2 akar atau tidak punya akar atau punya akar yang kembar. Seperti itu soal-soal yang muncul nanti insya Allah. Nah, tapi ada model soal yang lain selain yang begini. Kalau yang begini kan masih gampang ya, masih gampang. Ada contoh soal yang lain. Contohnya seperti ini, misalkan ada sebuah persamaan px kuadrat ditambah P tambah 8X ditambah 9 sama dengan 0. Memiliki akar kembar. Tentukan nilai P. Jadi sudah ditahu bahwa persamaan kuadrat itu punya akar kembar. Kemudian yang ditanya, kira-kira nilai P di situ berapa? Kalau kalian lihat persamaan ini, Pak mau tanya, nilai A-nya berapa? 1 kayaknya, Pak. 1. Ya, yang lain? A-nya kira-kira berapa? Kalau kemarin-kemarin A-nya itu Pak selalu bilang selalu baku dekat dengan X pangkat 2. Kalau di sini berarti nilai A-nya berapa? Ngelek Pak, tadi saya nggak jelas dengar omongannya Bapak. Oke, jadi sudah kedengaran Fatur? Sudah kedengaran? Oke, jadi kita mau menentukan berapa nilai P-nya dari persamaan PX kuadrat tambah P tambah 8X tambah 9 sama dengan 0. Nah, karena Pak bilang tadi, sebelum kita mencari diskriminan dan sebagainya, kita harus tahu dulu berapa nilai A, B, dan C. Nah, di situ nilai A-nya berapa? Yang lain kira-kira. A itu selalu bersebelahan dengan X pangkat 2. Kalau kalian lihat di situ, yang bersebelahan dengan X pangkat 2 apa? P. P. Oke, berarti nilai A-nya itu adalah P. Oke, nilai A-nya adalah P. Oh. Nilai B-nya yang mana? Nilai B-nya yang mana? Nilai B-nya itu selalu bersebelahan dengan X ya. 8. 8, oke. Nilai B-nya itu selalu bersebelahan dengan X. Yang bersebelahan dengan X itu apa? 8. 8. 8. 8, Pak. Tapi ada yang di dalam kurung itu? Kalau begitu, ambil semua yang di dalam kurung. P tambah 8. Berarti nilai B-nya adalah? P tambah 8. Oke, P tambah 8. Nilai C-nya? 9. Oke, 9. Ya. Jadi nilai A-nya P, nilai B-nya itu P tambah 8, dan nilai C-nya itu 9. Nah, di situ memiliki akar kembar. Kalau dia memiliki akar kembar, berarti diskriminannya seperti apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Sama dengan. Oke, sama dengan apa? Sama dengan 0. 0. Oke, sama dengan 0. Karena di situ di soal sudah 0. ditahu bahwa diskriminannya Sama dengan 0. Oke. Bahwa diskriminannya itu memiliki akar kembar. Maka diskriminannya Sama dengan itu 0. pasti sama dengan 0. Maka untuk mencari P itu kita masukkan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Kenapa sama dengan? Karena ini ya, diskriminannya sama dengan 0. Kita masukkan B-nya. B-nya itu P tambah 8 kuadrat dikurang 4 kali A. A-nya P, C-nya 9. Berarti 4 kali P kali 9 sama dengan 0. Nah, habis itu sampai di mana? P tambah 8 pangkat 2. P tambah 8 pangkat 2 itu, kalau Pak mau ini, ya, Pak buat di Jamboard.
Kelihatan jambornya, Pak? Belum. Ah, udah. Nah, tadi kan Pak bilang kan P tambah 8 pangkat 2 ya. Kelihatan Ya. tulisannya, Pak? Tulisan. Kelihatan. Oke. Kalau P tambah 8 pangkat 2 itu maksudnya bagaimana? Ya. Kalau 2 pangkat 2 maksudnya bagaimana? 2 Kelihatan, Pak. dikali? 2 kali 2. Oke, 3 pangkat 2 2. kali 2. 3 kali 3. Oke. Kalau P dikali tambah 3. 8 pangkat 2. P tambah 8 kali 8. P P tambah 8 kali P tambah 8. Oke, mantap. P tambah 8 dikali P tambah 8. Itu ya. Kalian sudah pernah belajar aljabar di kelas 7? Ya. Kalau begini berarti kalikan Sudah, satu-satu. Pak. P dikali P. P dikali P berapa? P kuadrat. Oke, mantap. P kuadrat ya. Pangkat 2. P pangkat pangkat 2. Habis itu P dikali 8 yang ini. P dikali 8. 8? P. 8P. 8P. Jangan bingung ya. P dikali 8 berarti 8P. Habis ini kalian kali lagi yang ini. 8 dikali P. 8P. 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 Oke, mantap. Habis itu 8 kalian kalikan ke sini. 8 kali 8. 64. Oke, 64. 4. 4. Di situ yang mana yang bisa diselesaikan? Yang mana yang bisa 8P dijumlahkan? tambah 8P. Oke, mantap. 8P ditambah 8P. Berapa itu? 8P ditambah 8P. Variabelnya sudah sama. 16P. Oke, mantap. 8 tambah 8, 16 ya? 16P. 16P ditambah 64. Ya. Jadi hasil dari P tambah 8 kuadrat itu sebenarnya sama dengan P kuadrat tambah 16P tambah 64. Paham? Paham. Paham? Insya Allah, Pak. Oke. Paham. Jadi kalau ada yang ini tinggal pakai cara itu. Sebenarnya itu materi kelas 7. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Paham, Pak. Sudah kelihatan screen-nya? Oke. Sudah. Nah, oke. P tambah 8 pangkat 2 berarti kita masukkan tadi. P kuadrat tambah 16P tambah 64. Kemudian, min 4 kali P kali 9. Min 4 kali P kali 9. Min 4 kali 9 min 36. Min 36 kali P min 36P. Sama dengan 0. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Kurang, Pak. Kurang paham. Oke, kurang paham. Yang lain? Iya Pak, masih agak ini. Masih agak bingung. Oke, Pak ini ya. B kuadrat dikurang 4AC. B-nya tadi P tambah 8 pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali Paham, C. Pak. Oke. P tambah 8 pangkat 2 tidak jadi masalah kan? Ya, Sudah terang tidak. dapat tadi. Sudah Pak dapat di Jamboard tadi kan? Paham, Pak. P kuadrat tambah 16P tambah 64. Itu kan hasil dari P tambah 8 pangkat 2 kan? Yang tadi barusan di Jamboard. Iya. Ya. Nah, itu kan tadi 4 dikali A dikali C. 4 dikali A dikali C. Berarti 4 dikali P Iya, Pak. dikali 9. Kan A-nya P, C-nya 9. Tinggal kalian masukkan kan? Min 4 kali P, min 4P. Oh iya. Min 4 kali 9, min 4P kali 9, min 36P. Jadi hasil perkaliannya, min 36
min 36P itu hasil perkalian dari 4 kali min 4 kali P kali 9. Hasilnya min 36P. Paham? Paham. Paham? Oke. Oh Kalau iya Pak, di iya Pak. situ, yang mana yang bisa diselesaikan? P kuadrat tambah 16, P tambah 16P 64. tambah min 36P. Oke, 16P tambah min 36P. Mantap. Sederhananya 16P dikurang 36P. Gitu saja ya. Berapa Ya. 16P kurang 36P? 16P dikurang 36P. Oke, 16P kurang 36P. Berapa hasilnya? Enam belas P dikurang 36P. Iya, 16P kurang 36P. Berapa hasilnya? Min 20. Oke, mantap. Min Min 20 apa? 20P. Oke, min 20P. Maka bentuknya menjadi P kuadrat kurang 20P tambah 64 sama dengan 0. Paham? Minus 20 Oke. Paham. Nah, P. lihat di soal. Di soal itu ditanya berapa nilai P. Sementara kita sudah sampai di sini. P kuadrat kurang 20P tambah 64 sama dengan 0. Kira-kira Minus 20P. untuk mencari P ini pakai cara apa? Pakai cara apa? Jadi, persamaan kuadrat itu jangan kalian artikan hanya X. Kan kalau selama ini contohnya X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalian bilang itu persamaan kuadrat. Jangan diartikan itu saja. Ya. Bisa jadi bentuknya bukan variabel X, kayak seperti ini. Ini berarti masuknya persamaan kuadrat. P kuadrat kurang 20P tambah 64. Berarti, kalau ditanya nilai P, berarti P itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau mencari akar-akar persamaan kuadrat, berarti tinggal kalian pilih caranya. Kalian mau pilih pakai cara pemfaktoran, kalian mau pilih pakai cara rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna. Kita pakai pemfaktoran ya. Oke? Paham? Paham. Oke. Kalau Pak mau tanya di situ, P kuadrat kurang 20P tambah 64. Karena kita mau pakai pemfaktoran, berarti otomatis kita cari dulu ABC-nya. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya, nilai C-nya berapa. Kalau di situ, nilai A-nya berapa? 1. Oke, 1. Nilai B-nya? Min 20. Min 20. Nilai C? 20. 6. 64. Oke, 6. 64. Oke, A-nya 1, B-nya min 20, C-nya 64. Kalau pakai cara pemfaktoran bagaimana? Ada yang masih ingat? Ya, cari dua buah angka yang dikalikan hasilnya C, yang dijumlahkan hasilnya B. Itu kan? Selalu Pak ulang. Dua angka dikalikan C, dijumlahkan hasilnya B. Berarti karena C-nya di situ 64, B-nya min 20, cari dua buah angka ketika dikalikan hasilnya 64 dan ketika dijumlahkan hasilnya min 20. Kira-kira angka apa itu? Kira-kira angka apa itu kalau dikalikan 64, kalau dijumlahkan min 20? Ya, min 4 dengan min 16. Karena min 4 kali min 16 kan di situ min kali min. Hasilnya jadi positif. Min Min 14 4 kali min min 16, 64 kan? Oke. Kemudian min 4 tambah min 16, min 20. Jadi dua bilangan itu adalah min 4 dengan min 16. min 16. Berarti bisa orang tuliskan P dikurang 4 dikali P dikurang 16 sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena min 4. Kenapa dikurang 16? Karena min 16. Berarti itu bisa kita pisahkan. Yang kita ambil dulu P kurang 4 sama dengan 0. P sama dengan 0 tambah 4. P sama dengan 4. Berarti nilai P yang pertama itu adalah 4. Yang sebelahnya kira-kira berapa? P kurang 16.
P kurang 16 sama dengan 0. 0. Terus? Oke, P kurang 16 sama dengan 0. Min 16 P pindah sama ke dengan sebelah. 0 tambah 16. Oke, 0 tambah 16. Lanjut. P sama dengan 16. P-nya sama dengan 16. Jadi kalian sudah dapat. Di soal tadi kan berapa nilai P-nya. Berarti bisa orang simpulkan persamaan PX kuadrat tambah P tambah 8X tambah 9 sama dengan 0 yang memiliki akar kembar jika nilai P-nya itu adalah 4 atau P-nya itu 16. Paham? Paham. Paham? Jadi ini tinggal operasi matematika saja. Kalau kalian paham operasi-operasi matematika, Pak rasa sangat gampang. Bagaimana Cynthia? Bagaimana Cynthia? Paham, Pak. Oke, paham. Lanjut ya. Boleh lanjut? Boleh. Boleh? Atau tidak boleh? Boleh, Pak. Kalau tidak boleh, Pak, tidak mau lanjut. Boleh, Pak. Oh, boleh. Oke, siap. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ya. Paham, Pak? Oke, contoh yang ketiga. Persamaan kuadrat M tambah 1X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Tidak mempunyai akar real. Nilai M yang memenuhi adalah seperti biasa. Pak mau tanya, nilai A-nya berapa? M tambah 1. Tambah Oke, 2 tambah 1. M tambah 1, mantap. Nilai B-nya? 2. Oke, C-nya? Min 1. Min 1. Min 1. Oke, mantap. A-nya M tambah 1, B-nya 2, C-nya negatif 1. Di situ tidak mempunyai akar real. Berarti diskriminannya bagaimana? D. Lebih kecil. Kurang dari. Lebih dari, sama dengan, atau kurang dari 0? Kurang dari 0 ya, Pak? Oke, mantap Irfan. Jadi diskriminannya itu kurang dari 0. Ya, jadi harus dibaca dia punya soal. Kalau tadi kan akar kembar. Kalau akar kembar berarti diskriminannya sama dengan 0. Suaranya Pak kedengaran? Putus-putus tadi, Pak. Oke. Jadi diskriminannya kurang dari 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC dikurang dari 0. Kurang dari 0 ya. Jadi kita masukkan. B kuadrat berarti berapa? 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A. Berarti 4 kali M tambah 1 dikali negatif 1. Sampai situ paham? Paham. Paham ya? Kurang dari 0. Kita masukkan 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian supaya memudahkan kalian kalikan dulu. Min 4 dikali min 1. Ya. Min 4 kali min 1 hasilnya positif 4 kan? Jadi positif 4 dikali M tambah 1. Kurang dari 0. Berarti 4 ditambah, itu dikalikan ke dalam. 4 dikali M, 4M. 4 dikali 1, 4. Jadi 4 tambah 4M tambah 4 kurang dari 0. Kalau habis dari situ yang mana bisa diselesaikan? 4 tambah 4. 4 tambah 4 berapa? 8. Nanti bentuknya bagaimana? 8. Bentuknya jadi bagaimana? 8 tambah 4M. 8 tambah 4M. Kurang dari 0. Kurang dari 0. Oke, mantap. 0. Atau bisa Pak tulis 4M tambah 8 kurang dari 0. Ya, 4M tambah 8 kurang dari 0. Kalau bentuknya seperti ini tinggal kalian pindah-pindahkan saja. Kan kita mau mencari nilai M. Berarti 8 ini positif 8 pindah ke sebelah. Jadi bagaimana caranya? Positif 8. Ya, 4M kurang dari 0 kurang 8.
Oke? Paham? Halo? Kalau pindah jadi negatif dia, Pak. Iya. Yang lain paham? Oh. Paham. Paham? Oke. Paham, Pak. Oke. 4M kurang dari 0 kurang 8 berarti negatif 8. negatif 8. Berarti M berapa? Ya, paham. M berapa? Kalau 4 pindah Paham, ke Pak. sebelah dia jadi Agak berapa? nge-lag saya punya. Iya, nge-lag jaringan Fatur punya. 4 itu pindah ke sebelah dia jadi apa? Kalau perkalian. Jadi negatif. Dia perkalian. Berarti kalau pindah sebelah dia jadi Pembagian. Pembagian. Berarti M sama dengan Bagi. min 8 dibagi 4. Min 8 bagi 4 berapa? Min Apa? Apa? Min? Min 2. min 2. Min 2. Jadi, nilai M yang memenuhi itu adalah M kurang dari negatif 2. Kalau Pak mau tanya lagi, M kurang dari negatif 2. Kira-kira M-nya apa saja itu kalau kurang dari negatif 2? Bilangan apa saja yang kurang dari negatif 2? Yang kurang dari negatif 2, ayo. Negatif 3. Oke, Dan seterusnya. negatif 3, terus habis negatif 3 apa lagi? Negatif 4. Negatif 4. Dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya nilai M-nya berapa? Bilang saja kurang dari negatif 2. Berarti kalau dia M-nya negatif 3, M-nya negatif 4, M-nya negatif 5, M-nya negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Kalau kalian masukkan ke persamaan ini, yakin dan percaya persamaannya pasti tidak akan memiliki akar realnya. Oke, jadi kita bisa simpulkan nilai M yang memenuhi adalah kurang dari negatif 2. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Paham. Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Zalwa paham? Lia? Iya, Pak. Pak Petaman bilang dari tadi suaranya laki-laki yang kedengaran. Dikit, Pak. Oh, dikit. Oke, Lia. Jadi yang perempuan boleh bersuara dulu. Supaya didengar temannya, Pak. Oke, kalau paham, ini Paham, tugasnya. Pak. Jadi, tugas 3 ya. Tugas 3, silakan kalian kerjakan. Tugas ini nanti Pak kirim di grup PDF-nya nanti kalian buka. Karena Pak belum pernah kasih tugas lagi ya. Baru 2 tugas selama berapa pertemuan ini. Nah, ini tugas 3. Tugas 3 kalian kerjakan di rumah. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Pak anggap kalian paham. Tapi Pak yakin dan percaya kalian ada juga yang belum paham. Mungkin karena malu atau takut sama Pak, padahal biasa saja. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kalian mau tanyakan, silahkan tanya di grup. Nanti Pak buka grupnya supaya kalian bisa bertanya. Atau kalau kalian malu bertanya di grup, tanya pribadi sama Pak. Pak mohon maaf kalau yang lambat Pak balas karena mungkin masih banyak urusan yang lain. Tapi Pak insya Allah akan jawab kalau kalian bertanya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tiada? Cukup? Cukup? Oke. Cukup, Kalau Pak. cukup, berarti hari ini